di dunia ini yang harus dihormati dan harus dimati. Ada beberapa, minimal 3. Siapa yang tahu? Ya sini. Coba sebutkan 5 dasar Pancasila. Minimal 3 ya, ciri-ciri orang yang punya budi pekerti yang baik. Jujur, bertanggung jawab, tidak sombong, Pak. Pembentukan budi pekerti Rumah Sahabat Berjaya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkesan bukan hanya hari ini, tapi mungkin akan sepanjang hidup kita.
Baik, selanjutnya marilah kita tundukkan kepala dengan menghadirkan hati kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa. Dan doa ini akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Dr. Andes Haji Sapun Makmur MHum. Kepada beliau disilakan. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridha dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Hamdan katsiran mutawaliyan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Rasulullah SAW mengatakan, akhlak budi pekerti merupakan kunci kesuksesan seseorang dalam mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Sepandai apapun suatu bangsa, jika akhlak budi pekertinya rusak, bangsa itu sedang menyiapkan juga kehancurannya sendiri di masa depan. Sebaliknya, meskipun tidak terlalu pintar atau maju peradaban suatu bangsa, jika akhlak atau budi pekertinya baik, maka akan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu ya Allah, kami sadar atas kesalahan dan keteledoran kami selama ini. Kami sadar dalam acara pembentukan budi pekerti ini kami bersimpuh memohon kepadamu segala sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan-Mu dan memohon kepadamu taufik dan petunjuk. Semoga melalui acara ini kami dapat solusi terbaik untuk keluar dari peluang bangsa, khususnya masalah akhlak dan budi pekerti. Pada kegiatan training motivasi ini menampilkan pembicara Dr. Galih Wijil Pangarsa MSc EDIA, dosen UB, dengan tema Indonesia Merdeka, Anak Bangsa Sehat, Bermartabat dan Luhur Budi. Muda ialah semangat untuk memperbarui keadaan. Muda ialah selalu mempedulikan lingkungan. Itulah muda. Sehingga banyak anak muda yang sebetulnya sudah uzur, tapi banyak orang tua yang semangatnya masih muda, dan karena itu dia jadi pemuda. Dan saya mengharap diri saya sekarang ini menjadi bagian dari kalangan muda. Susah mendapatkan uang kuliah yang di sini dihambur-hamburkan. Saya himbau kepada mereka yang mendapat 100.000 lebih, kembalikan. Mestinya saudara malu hanya menyebut begitu kepada Pak 100.000. Kembalikan di masjid. Seperti apa sih kemanusiaan itu? Sekarang yang menyadari kemanusiaan sekarang terinjak-injak. Ciri manusia yang tidak menyadari kemanusiaan yang dia menjadi sangat individualistik, tidak peduli kepada orang lain yang menderita. Itu ciri manusia tidak sadar kemanusiaan. Di luar banyak yang miskin, di luar banyak yang belajar sekolah. Brawijaya, dia menjawab pertanyaan gampang, 100.000 jo. Pikir, rasakanlah kalau kalian punya hati. Betul apa salah nih? Itu katanya orang, teman-teman, dia nggak sempat dapat 100.000. Saya bukannya memaksa, tapi alangkah baiknya rezeki saudara
Dalam paparannya di hadapan ribuan mahasiswa baru, narasumber mengetuk hati para mahasiswa baru untuk lebih berempati pada lingkungan, termasuk membantu sesama yang membutuhkan serta mengajak kepada para generasi muda untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, agar bangsa dan masyarakat ini tidak mudah dihasut sehingga sering terjadi perpecahan antar suku, kelompok serta negara ini bisa mandiri serta tidak mudah dimanfaatkan oleh negara lain untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak ada lagi PT Ika dengan biayanya. Tidak ada lagi fakultas hukum via dengan biayanya. Tidak ada hubungan negeri dan tidak akan satu sekolah bersama untuk pembangunan negeri ini. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Itulah semangat Brawijaya. Sehatkah saudara kalau hanya fanatik kepada Brawijaya, fanatik kepada PT IIK, fanatik hanya untuk via, tidak saudara sakit. Fanatiklah kepada satu hal, fanatiklah kepada Allah. Ada saudara dilahirkan untuk berketuhanan. Jadi itu definisinya tadi. Lihat baik-baik. Mereka adalah kaum yang menderita. Jika pemimpin-pemimpin rakyat itu menyawa, apakah itu tidak sama dengan perbudakan? Wahai pemuda-pemudi Indonesia yang masuk Brawijaya, sadarkah kalian bahwa kalian hidup mewah? Lihat, harus punya mewah untuk mendapat kehidupan yang cukup layak. Termakan tengah-tengah orang Jawa termakan. Mereka mencari makan harus punya mewah. Tidak ada kedamaian karena umat Islam selalu diadu domba. Sadarlah saudara-saudara bahwa negeri kita dalam ancaman perpecahan. Kalimantan rusak demikian rusak seperti orang. Api itu tidak terus, tidak ada penyelesaian. Freeport Indonesia hanya mendapat 9,3%. Sementara harga emas terus menurun. Mana lagi yang lain? Itu urusan saudara. Menurut saya hampir habis. Inilah pemerintah Indonesia. Di hadapan bangkai-bangkai, mayat-mayat manusia, korban adu domba antara suku Madura dan suku Dayak di samping dia tega makan. Luar biasa. Saya
putih bahasanya mati, tidak punya kemudian. Kakek saya yang kanan pernah ada di daerah Papua Nugini, yang kiri masih di wilayah Indonesia, persis di perbatasan Indonesia bagian timur, di perbatasan timur Indonesia. Saya di sana menyaksikan timbul kebencian yang tinggi dari penduduk Papua kepada para pendatang transmigran Jawa. Isu di sana transmigran itu Jawanisasi Papua. Pada waktu saya masih di Paris, saya tahu persis bahwa kedutaan kita di sana pernah dilempar bom Molotov oleh para aktivis mahasiswa Prancis karena isu Jawanisasi itu ditiupkan secara internasional. Jadi akan ada skema adu domba Papua Jawa. Itu tahun kurang lebih 96-97 saya rasa. Di Merauke ada belasan ASN, Kanada, Jerman, Australia yang dengan topeng meneliti sains, ada biologi, ada kehutanan, tapi mereka sedang mengintai-intai bagaimana cara memecah belah Indonesia. Bawahnya Papua seluruhnya itu emas. Emas, nama Tembagapura itu nama kamuflase. Yang benar itu bawahnya Papua itu emas. Karena itu mereka minta. Dan jangan kaget kalau membaca Papua itu Freeport-nya dikontrakkan kepada Freeport Indonesia sampai tahun 2041. Sejak dari tahun 67. Hitung sendiri ada berapa tahun? 47 tahun. Jadi kalau kita melintas di atas sumur Pemuran, itu baru kita tahu bagian atasnya itu hampir seluas kawah Merapi. Itu namanya surface ore. Jadi digali, diambil emasnya. Setelah habis, merupakan palung kayak gini, di tengah dibor. Itu intermediate ore, penambangan di bagian intermediate. Nanti masuk sampai dengan, kalau nggak salah, 3 km masuk tanah. Mereka sekarang bikin terowongan. Jadi gunungnya seperti ini, terowongannya kemana-mana. Itu namanya deep ore, penambangan dalam. Dan Papua itu ialah deep ore terbesar di dunia. Jadi emas Papua itu luar biasa. Dan saya yakin bukan hanya kalian yang tidak ngerti, tingkatan profesor pun tidak pernah ngerti kesengsaraan para baik ini. Sekarang saya buka rahasia. Tahun 1975, Timur lepas dari Indonesia. Pada zaman pemerintahan Habibie, itu merupakan percobaan awal. Bisakah bagian dari wilayah NKRI ini lepas? Bisa. Percobaan kedua, Aceh, bisakah dilepas secara hal? Saya fakultas hukum nggak jadi masuk di kantor PDIK. Jadi Aceh itu juga gini, subur itu ada 2 macam. Subur di permukaan, ditumbuhi banyak pohon. Satu lagi, subur di bawah permukaan. Indonesia ini dua-duanya. Kalau daerah Arab
salah satu terbesar di dunia. Karena itu skenario pihak luar, dia akan memisahkan Aceh dari Indonesia. Caranya gimana? Bikin di sana syariat Islam. Sekarang sudah. Sekarang kadang-kadang di Banda Aceh ada razia. Kalau pakaian seperti ini tidak ada masalah. Wanita berpakaian ketat, ditangkap polisi, pulang ganti. Aceh sekarang. Ada yang dari Aceh? Betul? Tanya. Jadi daerah itu sasaran kedua untuk memecah belah Indonesia. Saya pernah tinggal di Lampung. Nah, sasaran terakhir ialah Papua. Kalau Timur bisa lepas, Aceh bisa lepas, maka Papua dengan gampang akan ditangani. Nah, bawahnya Papua itu emas semua. Indonesia itu hanya dapat 9,3% dari penambangan emas di sana. Bayangkan betapa ruginya diketut selama 47 tahun. Dan ini tidak menjadi pengetahuan sebelum ketemu saya. Baca di mana? TV. Bahwa ada skenario pemisahan Indonesia diawali dari Timur, Aceh, kemudian Papua. Terus saudara beruntung mana bacaannya cukup banyak. Yang lain hanya ini saya lihat ada 2 orang atau yang lainnya nggak langsung saya nggak tahu. Tapi rata-rata sekarang remaja sekarang itu remaja yang sangat terpisah dari tanah airnya, sehingga